Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini hari Ahad tanggal 2 Maret 2014 yang bertepatan dengan tanggal 1 Jumadats Tsaniyah 1435 Hijriah. Insyaallah Jumadal Ula. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin beserta syarahnya, dan kita masuk kitab yang nomor ke-15, Kitabul Adhkar, kitab yang berbicara tentang zikir-zikir. Yang lalu sudah kita bahas panjang lebar tentang keutamaan zikir dan berbagai macam hal tentang zikir. Sekarang kita masuk dalil-dalilnya dari kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau membawakan bab yang nomor ke-244, Babu Fadli Dzikri wal Hathi alaih, bab keutamaan zikir dan anjuran untuk berzikir. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala dzikrullahi akbar. Surat Al-Ankabut ayat nomor 45. Dan sungguh berzikir kepada Allah itu adalah akbar, paling besar. Jadi zikir adalah merupakan tujuan utama dari semua ibadah kita, termasuk daripada tujuan salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Tujuan salat adalah supaya orang yang salat itu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, dan salat itu adalah zikir, dan bahkan zikir yang sangat besar. Tapi ketika salat benar-benar ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum, surat Al-Baqarah 152. Hendaklah kamu berzikir kepadaku, pasti aku ingat kepadamu. Yang lalu sempat kita singgung, seandainya keutamaan zikir hanya ini saja, maka cukup sebagai keutamaan yang amat sangat besar. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau Allah ingat kita, berarti Allah bantu kita, nolong kita, dan memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita. Kemudian berikutnya lagi, wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Dan sebutlah Rabbmu, nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Al-A'raf 205. Di dalam ayat ini mengandung adab-adab berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama perintah,
wadhkur rabbaka, dan sebutlah nama Rabbmu, berzikirlah. Yang kedua, fi nafsika, dalam dirimu, dalam hatimu. Tadarru'an, dalam keadaan bertadarru', merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang khusyuk, menghinakan diri. Allah itu paling suka kalau hambanya itu ingkisar. Ingkisar itu merasa hancur di hadapan Allah, merasa benar-benar hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merendah di hadapan Allah. Kemudian wa khifah, yaitu khifah, pelan, tanpa mengeraskan suara, dunal jahri. Jadi khifah itu takut. Khifah takut, dunal jahri, tanpa mengeraskan suara. Dalam keadaan takut, kemudian juga tidak mengeraskan suara, tidak teriak-teriak, tapi benar-benar adab ketika berdoa kepada Allah. Minal qaul, daripada ucapan, bil ghuduwi wal asal, pada waktu pagi dan petang, terutama zikir pagi dan zikir sore. Yang lalu sudah dibahas bahwa zikir pagi itu setelah sholat subuh sebelum matahari terbit, zikir sore setelah sholat asar sebelum matahari terbenam. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Orang yang lalai yaitu yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lupa, yang lalai, yang tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengandung adab yang sangat banyak di dalam doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya lagi, wa qala ta'ala wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah yang banyak supaya kamu tuflihun, supaya kamu menang, supaya kamu sukses, supaya kamu beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat nomor 10. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, maka hendaklah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang Allah menyebutkan orang sukses. Kadang memakai kata-kata falaha, kadang memakai kata-kata faz. Al-muflihun, al-muflihin, qad aflaha, faqad faz, al-faizun, al-faizin, dan semisalnya. Dan alhamdulillah kami sudah mengumpulkan ayat-ayat semacam itu dan pernah diterbitkan di buletin, yaitu dengan judul ayat-ayat sukses. Kesuksesan menurut Al-Quran itu seperti apa? Ternyata kalau kita kaji semuanya, kesuksesan menurut Al-Quran itu tidak ada hubungannya dengan materi duniawi sama sekali. Orang yang sukses menurut Al-Quran itu adalah orang yang hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan makhluk baik, ya, dia banyak berbuat kebaikan, banyak memberikan manfaat, dan puncaknya ketika mati dalam keadaan husnul khatimah, dia bisa menjawab pertanyaan malaikat di kuburan, dia mendapatkan nikmat di kubur, dan hari kiamat prosesnya lancar, dan dia masuk ke dalam surga, memandang Allah yang maha mulia, mendapat ridha Allah, dan Allah tidak murka lagi setelah itu selama-lamanya. Itulah orang sukses menurut Al-Quran. Kemudian berikutnya lagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan surat Al-Ahzab 35. Oleh beliau dipotong ayatnya, kita diminta untuk meneruskan sendiri. Wa qala ta'ala innal muslimina wal muslimat ila qawlihi wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Al-Ahzab 35. Mari kita lihat ayat lengkapnya. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati
was-sadiqina was-sadiqati, was-sabirina was-sabirati, wal-khashi'ina wal-khashi'ati, wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqati, was-saimina was-saimati, wal-hafidhina furujahum wal-hafidhati, wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat, a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Surat Al-Ahzab 35. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Apa beda muslim dengan mukmin? Apa beda Islam dengan iman? Menurut para ulama, Islam dan iman itu idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Islam dan iman kalau disebutkan secara bersamaan, Islam dan iman, muslim dan mukmin, berarti masing-masing punya makna yang berbeda. Kalau disebutkan satu saja, Islam titik, maka mencakup juga iman. Kalau disebutkan iman begitu saja, maka mencakup Islam. Muslim berarti mukmin, mukmin berarti muslim. Tapi kalau muslim dan mukmin berarti masing-masing punya makna. Muslim atau Islam itu lebih identik dengan amalan zahir, yang kemudian identik dengan rukun Islam yang 5. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, kedua salat, 3 zakat, 4 shaum Ramadan, yang kelima haji. Kalau iman identik dengan akidah, keyakinan, yang kemudian ada rukun iman yang 6, iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan kepada takdir. Karena itu tidak semua orang yang telah berislam dia itu beriman. Tapi semua orang yang beriman pasti telah berislam. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Al-a'rab, orang-orang Badui mengatakan kami telah beriman. Maka dijawab, kamu belum beriman, kamu baru berislam. Iman masih belum masuk ke dalam hatimu. Ya, selanjutnya laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Antum lihat di sini Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan antara laki dengan perempuan. Dalam hal ini laki dan perempuan sama. Memang ada beberapa beda di tempat yang lain. Di antaranya aurat laki dengan perempuan berbeda, persaksian laki dengan perempuan berbeda, warisan laki dan perempuan berbeda, ya. Tapi di sini dalam hal ini enggak ada bedanya. Dan ketika Allah membedakan itu bukan berarti diskriminasi, tapi itu Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya, kodratnya masing-masing. Laki itu begini, perempuan itu begitu. Selanjutnya, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan sore atau petang. Al-Ahzab 41-43.
Ayat seperti ini sangat banyak ya, zikir pagi, zikir sore, zikir pagi, zikir sore. Yang banyak zikir, terutama zikir pagi dan zikir sore. Yang mana dijelaskan di ayat yang lainnya, zikir pagi itu ya qabla ghurubis syams. Zikir sore qabla tulu'is syams. Zikir pagi, zikir sore qabla ghurubiha, sebelum terbenamnya. Namun demikian juga para ulama mengatakan ada 4 waktu yang istimewa untuk berzikir. Kalau kita mau tambahan lagi 4 waktu istimewa untuk berzikir. Yang pertama-tama adalah sebelum subuh sampai subuh, qabla al-fajri ila al-fajri, yang dikenal dengan salat malam, terutama sepertiga malam terakhir ketika Allah turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Yang kedua, minal fajri ila tulu'is syams, mulai dari subuh sampai matahari terbit. Ini waktu yang sangat baik untuk berzikir. Bahkan tidak sedikit dari kalangan para salafus saleh menghabiskannya untuk berada di masjid zikir, kemudian salat syuruq. Kemudian yang ketiga adalah qubailal maghrib ilal maghrib, sebelum maghrib sampai maghrib, sebelum matahari terbenam sampai terbenam. Kemudian yang keempat adalah minal maghrib ilal isya, mulai maghrib sampai isya. Itu juga waktu yang istimewa. Para salafus saleh menghidupkan waktu-waktu tersebut. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalimatan khafifatan 'ala al-lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, maha suci Allah dan pujian-pujian untuknya, maha suci Allah yang maha agung, muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Subhanallah ya, luar biasa. Kalimatnya ringan kan? Ringan di lisan. Coba antum ucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan, amat sangat ringan. Tapi sangat berat di timbangan. Timbangannya berat. Timbangan, bahwa nanti hari kiamat memang ada timbangan. Hari kiamat ada timbangan untuk menimbang kebaikan dan keburukan. Kemudian dicintai oleh Ar-Rahman, Allah cinta kepada 2 kalimat ini. Karena itu sebagian salafus saleh di antara zikirnya yang paling banyak adalah mengucapkan ini, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menutup kitabnya, kitab Sahih Al-Bukhari dengan hadits ini. Dengan hadits ini. Ya, menutup kitabnya Kitab Tauhid. Kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari menutup Kitab Tauhid dari kitabnya Sahih Bukhari dengan hadits ini, menunjukkan bahwa inti daripada tauhid, ruhnya tauhid, maksud daripada tauhid adalah mensucikan Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan memuji-muji Allah dari berbagai nikmatnya yang amat sangat banyak.
Berikutnya lagi wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka itu lebih aku sukai dari apa saja yang terbit di atasnya matahari. Maksudnya daripada dunia seisinya, yang matahari selalu terbit di atasnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini zikir juga luar biasa dan ini disebut dengan al-baqiyatus shalihat. Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala menyebutkan faedah daripada zikir ini dalam banyak hadis. Banyak hadisnya ya. Insyaallah nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan kita akan baca hadis-hadisnya. Jadi banyak hadis yang secara khusus menyebutkan tentang keutamaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seperti itu. Jadi ini zikir yang amat sangat bagus. Jangan ditinggalkan. Subhanallah, maha suci Allah. Berarti kita mensucikan Allah. Semua yang tidak layak untuk Allah kita nafikan, tidak ada. Semua yang menjadikan Allah itu buruk, cacat, jelek, kurang, kita nafikan, enggak ada. Allah enggak seperti itu. Subhanallah, maha suci Allah. Kemudian walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita meyakini bahwa Allah itu terpuji. Semua yang dilakukan Allah terpuji. Baik yang menyenangkan kita atau yang tidak menyenangkan kita, Allah layak dipuji. Karena dibalik semua itu mengandung hikmah yang amat sangat besar. La ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat yang amat sangat dahsyat. Lalu ditimbang ya dengan langit 7 lapis beserta seluruh penghuninya selain Allah, bumi 7 lapis masih lebih berat la ilaha illallah, sebagaimana di dalam hadis tentang Nabi Musa alaihi salam. Tentu la ilaha illallah dengan diucapkan, diyakini, difahami dan diamalkan. Allahu Akbar, yang besar hanya Allah. Semua selain Allah ini adalah kecil. Yang besar Allah. Berikutnya lagi, wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi maksudnya tadi itu ya, saya ulangi lagi, saya tambah sedikit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, itu lebih baik dari dunia seisinya. Lebih baik dari uang 1 miliar. Percaya apa enggak antum? Lebih baik dari uang 5 miliar. Percaya apa tidak? Kalau sekarang mungkin ya percaya di mulutnya saja, tapi hatinya masih bimbang. Kalau sudah mati kita benar-benar percaya. Orang yang sudah mati itu diberi uang 1 miliar dengan diberi kesempatan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, milih mana dia? Orang sudah mati ya milih mengucapkan, karena bagi dia harta sudah tidak ada gunanya lagi. Orang sudah mati itu kepingin bisa sholat 2 rakaat saja, udah bersyukur, udah seneng. Hanya kita sekarang nahnu qaumun fi darin na'mal wala na'lam wa hum qaumun fi darin ya'lamun wala ya'malun. Kita sekarang berada di sebuah negeri di dunia, kita beramal tapi kita enggak tahu, beramal saja. Mereka-mereka yang sudah mati, mereka berada di suatu negeri, suatu daerah alam barzakh yang mereka itu tahu tapi tidak bisa beramal. Berikutnya wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari beliau juga sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya.
bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah, kanat lahu adlu 'ashri riqab wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasyaitan yawmahu dhalik hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bihi illa rajulun 'amila akthar minhu." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya semua kerajaan, baginya semua pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mengucapkan itu satu hari 100 kali. 100 kali. Apa yang dia dapatkan? Maka kalimat itu sebanding dengan pahala memerdekakan 10 budak. Seperti memerdekakan 10 budak. Artinya ganjarannya besar. Budak itu harganya mahal. Beli budak, dimerdekakan. Kemudian juga dan tertulis baginya 100 kebaikan, terhapus darinya 100 kejelekan, dan kalimat itu menjadi pelindung dari setan pada hari itu sampai sore harinya. Jadi kalau kita bacanya waktu pagi, kita dilindungi dari setan sampai sore. Selain itu tidak ada seorang pun yang datang membawa pahala melebihi keutamaannya kecuali seseorang yang mengamalkan lebih banyak daripadanya. Artinya dia menjadi orang paling afdol. Enggak ada lebih afdol dari dia kecuali orang yang amalannya lebih banyak dari dia. Karena itu ini termasuk zikir pagi. Ini termasuk zikir pagi. Hanya saja di situ tertulis fi yaumi mi'ata marrah, dalam satu hari. Ya. Jadi pagi dibaca ini. Kalau baca itu tidak usah keburu-buru, dinikmati. Zikir itu dinikmati. Karena kalau kita keburu-buru, zikir itu enggak nikmat. Kita seakan-akan dikejar oleh sesuatu, seakan-akan kita punya tanggungan, akhirnya zikir menjadi beban. Tapi kalau kita baca zikir itu tenang, kita nikmati, maka kita akan merasa suka dengan berzikir. Karena zikir itu nikmat. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tenang aja, dinikmati, luar biasa nikmatnya. Karena kita tidak mungkin mendapatkan kedamaian kecuali kalau kita dekat kepada pemilik kedamaian. Kita tidak mungkin mendapatkan ketenangan kecuali kalau kita dekat kepada pemilik ketenangan, dan seterusnya. Lanjutan dari hadis tadi, wa qala man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah huttat anhu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdih satu hari 100 kali, maka dihapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Ini juga termasuk zikir pagi. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Dosa kita sebanyak buih di lautan, itu gambaran dosa yang sangat banyak. Buih itu busa. Kalau bahasa kita untuk
Ya, itu kalau di lautan itu banyak sekali. Subhanallah, dihapus dosanya. Hanya saja para ulama memberikan kaidah, yang dimaksud dosa yang diampuni adalah dosa as-shaghair, dosa-dosa kecil. Karena kalau al-kabair, dosa besar, maka perlu taubat secara khusus dengan syarat-syaratnya taubat, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya, dan kalau ada hubungan dengan orang lain urusannya diselesaikan. Berikutnya lagi, wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, 'anin Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, kana kaman a'taqa arba'a anfus min waladi Ismail, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Di sini tidak ada kata-kata pagi atau sore, pokoknya mengucapkan 10 kali, maka dia seperti memerdekakan empat jiwa dari kalangan anak cucu Ismail. Memerdekakan 4 orang dari kalangan anak cucu Ismail, maksudnya itu yang harganya mahal. Jadi 4 orang atau 4 budak dari kalangan anak cucu Ismail, maksudnya harganya mahal, lebih mahal dari yang lainnya harganya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Ringan kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali memerdekakan 4 jiwa dari kalangan anak cucu Ismail alaihi salam. Berikutnya lagi, wa an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ilallah. Ya, wahai Abu Dzar, maukah kamu aku beritahu ucapan yang paling dicintai Allah? Ya, ini diantara wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak memberi wasiat kepada sahabat Abu Dzar. Di antaranya ini. Kemudian setelah itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab sendiri, inna habbal kalam ilallah subhanallah wa bihamdih. Sesungguhnya ucapan yang paling dicintai Allah adalah subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan pujian-pujian untuknya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Imam Nawawi di sini rahimahullah taala hendak menjelaskan macam-macam zikir ya. Kemarin kan kita sudah nyinggung bahwa zikir ada 2 macam. Ada zikir namanya zikir muqayyad, ada zikir namanya zikir mutlaq. Zikir muqayyad adalah zikir yang kita dianjurkan untuk mengucapkannya pada waktu-waktu tertentu, dengan jumlah-jumlah tertentu, dengan redaksi-redaksi tertentu. Maka zikir ini adalah zikir paling afdal secara mutlak pada saat itu. Contohnya, setelah selesai sholat ada zikirnya, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Ini zikir paling afdal pada saat itu. Bahkan lebih afdal daripada membaca Al-Quran pada saat itu. Karena apa? Karena Nabi menentukan pada saat itu yang dibaca zikirnya ini. Contohnya zikir ketika keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid.
zikir mau tidur, zikir pagi, zikir sore, dan zikir-zikir yang oleh para ulama telah dituliskan dalam kitab. Di antara kitab yang terkenal adalah kitab Al-Adhkar Lin-Nawawi. Al-Adhkar yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang sangat bagus, kitab Adhkar Lin-Nawawi, dan juga oleh para ulama telah disyarah dan juga telah ditahqiq, diterangkan hadits-haditsnya, sampai-sampai betapa pentingnya kitab Adhkar ini sehingga sebagian ulama mengatakan bi'iddar washtaril adhkar. Kalau kamu tidak punya uang untuk membeli kitab Al-Adhkar, kamu jual rumahmu untuk membeli kitab Al-Adhkar. Karena menunjukkan betapa pentingnya kitab ini, yang berisi zikir-zikir dari Nabi pada waktu ini bacanya apa, waktu itu bacanya apa, saat ini, saat itu bacanya apa. Kemudian para ulama juga telah meringkasnya macam-macam ya. Di antaranya yang paling praktis saat ini adalah kitab Hisnul Muslim. Itu praktis, diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa dunia. Juga ada syarahnya Hisnul Muslim yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Bagus sekali. Itu zikir yang muqayyad. Ada lagi zikir mutlak. Zikir mutlak itu zikir yang tidak ditentukan waktu-waktunya, artinya bebas. Seperti sekarang ini kan gak ada zikir tertentu. Nah berarti bebas, silakan zikir sebanyak-banyaknya. Dan zikir mutlak ini yang afdal adalah membaca Al-Quran. Namun karena yang namanya manusia itu suka kalau ada macam-macam ya, di samping Al-Quran mungkin juga untuk untuk ya supaya ada gantian zikir yang lainnya, baca ini subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, baca sholawat dan seterusnya. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Berikutnya lagi, wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Jadi Islam itu adalah agama yang bersih, bersuci, mandi, wudhu, itu separuh daripada iman, bagian daripada iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Alhamdulillah. Di antara nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman. Kita diberi oleh Allah iman. Nikmatus sunnah, kita dikenalkan kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmatul ilmin nafi', nikmat ilmu yang bermanfaat. Nikmatus sihah wal afiyah, nikmat sehat wal afiyat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga kita perlu banyak mengucapkan alhamdulillah. Demikian pula ucapan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya ya, atau salah satunya memenuhi seisi langit dan bumi. Ini menunjukkan betapa besarnya kadar zikir ini. Tapi dengan memahami, dengan menghayati, dengan meyakini. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Selanjutnya, berikutnya lagi. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu annahu qala jaa'a a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, ada seorang A'rabi. A'rabi itu orang Badui. Jadi A'rabi itu orang Badui, orang yang tinggal di pedalaman, yang orangnya itu amat sangat sederhana, apa adanya,
orang A'rabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan orang A'rabi itu, "Allimni kalaman aquluhu." Ajarkan kepadaku ucapan yang bisa aku ucapkan. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang bisa saya ucapkan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul," kamu ucapkan saja, "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim." Artinya Rasulullah mengajarkan berbagai macam zikir, pujian-pujian untuk Allah. Qala fahaula li rabbi famali. Subhanallah, ini orang Arabi ya gini nih. Yang namanya orang Badui itu ya gini nih. Apa kata orang Badui itu? Lah itu kan untuk Tuhanku. Lah untuk aku apa? Itu kan untuk Allah saja. Lah buat aku apa? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala qul, ucapkan saja, Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah hamba, sayangi hamba, berilah petunjuk kepada hamba, berilah rezeki hamba. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ya memang begini nih orang Arabi itu. Sehingga para sahabat dahulu kalau datang orang Arabi, orang Badui, para sahabat senang. Kenapa? Para sahabat ingin mengambil pelajaran dari percakapan orang Badui itu bersama Nabi. Pelajarannya apa saja? Karena akan timbul sesuatu yang mungkin nggak pernah timbul dari orang selain Arabi. Demikian pula kami ketika ngaji di Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, itu masih ada sisa-sisa orang Badui. Beliau kalau selesai sholat asar ya menjelaskan beberapa hadis dari kitab Bulughul Maram. Kemudian saat itu sudah khatam Bulughul Maram, ganti kitab Mishkatul Masabih. Kemudian setelah itu orang-orang yang punya hajat kumpul mengelilingi beliau. Beliau duduk, yang punya hajat. Ada orang datang minta fatwa. Ada orang bahkan datang minta uang. Ya macam-macam. Lah kalau yang datang orang Arabi, orang Badui, ya kita senang, kita perhatikan terus. Kita ingin tahu apa yang terjadi ini. Dan orang Arabi biasanya pakaiannya kotor biasanya. Karena hidupnya di pedalaman ya. Kadang hidupnya di kemah-kemah, pindah-pindah, enggak punya rumah seperti itu. Karena memang mereka senangnya di situ. Bukan miskin kaya mereka, punya onta, punya kambing, tapi memang milih hidup di padang pasir, pindah-pindah gitu. Minumnya susu onta, susu kambing. Ya, pakaiannya kadang kotor. Kemudian juga mungkin juga badannya kotor, mungkin mungkin jarang mandi barangkali gitu ya. Dan juga sorbannya juga aneh. Sorbannya itu aneh sendiri. Datang, udah. Kalau ngomong suaranya keras, sak masjid dengar semuanya. Lah kalau minta fatwa kepada Syekh, Syekh sudah jawab, fatwanya begini. Ternyata fatwa itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh dia. Enggak terima dia. Dia tetap tetap ngotot. Tanya terus karena dia ingin fatwa yang diberikan sesuai dengan keinginannya. Subhanallah. Dan Syekh sabar, Syekh melayani itu dengan sabar, dengan santun. Sudah dijawab, sudah selesaikan ya masalahnya. Itu sudah ganti kepada yang lainnya. Ketika Syekh melayani yang lainnya, ini ngomel terus. Tapi Syekh sabar, melayani semuanya. Sudah selesai semuanya kan, Syekh pulang. Syekh kalau pulang itu sering jalan kaki. Pada jaraknya sekitar kurang lebih 1 kilo. Jalan kaki. Orang Badui enggak terima, ngikuti Syekh terus sampai ke rumahnya. Subhanallah. Tapi beliau sabar menghadapi. Subhanallah. Demikian juga Rasulullah Muhammad SAW amat sangat sabar menghadapi orang-orang seperti orang-orang Badui begini ini. Ya kayaknya seperti inilah contohnya. Ketika diajarkan zikir muji-muji Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya.
Allahu akbar kabira, Allah maha besar. Walhamdulillah katsira, pujian untuk Allah sebanyak-banyaknya. Subhanallahi rabbil alamin, maha suci Allah Rabb semesta alam. La haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Orang Badui itu merasa kurang. Lah itu kan untuk Allah saja itu. Lah untuk saya mana? Oleh beliau diajarkan, Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Ini juga zikir yang bagus. Dan ini juga menunjukkan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita betapa perlunya kita meniru akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya, wa an Thauban radhiyallahu taala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sharafa min salatihi istaghfara thalathan. Dari Thauban, semoga Allah meridainya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat, beliau itu insarafa min salat, apabila selesai dari salatnya beliau istighfar 3 kali. Istighfar 3 kali. Wa qala, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, kalau selesai salat beliau mengucapkan istighfar 3 kali, kemudian ini Allah, engkau adalah as-salam. As-salam, yang selamat dari semua aib, semua kotoran, semua cacat. Engkau yang menebarkan keselamatan, kesejahteraan. Wa minkas salam, darimu as-salam, keselamatan, kesejahteraan, kebaikan. Maha suci engkau, maha tinggi engkau, wahai yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Qila lil Auza'i wa huwa ahadu ruwatil hadits. Al-Auza'i ditanya, dan beliau adalah salah seorang perawi hadits ini. Kaifal istighfar? Bagaimana tata cara istighfar selesai salat ini? Beliau menjawab, qala taqul astaghfirullah astaghfirullah. Jadi caranya kamu ucapkan astaghfirullah astaghfirullah. Rawahu Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi maksudnya di sini, kalau selesai salat ini adalah zikirnya. Selesai salat istighfar 3 kali, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya, berikutnya lagi, wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza faragha min as-salati wa sallama qala. Dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salat dan sudah salam, qal, membaca ini. Ini juga di antara zikir setelah salat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya semua kerajaan, baginya semua pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan apa yang Kau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Kau tahan, dan tidaklah berguna kekayaan bagi pemiliknya, sebab semua kekayaan berasal dari-Mu. Jadi orang kaya kalau mau sombong kepada Allah enggak ada artinya, karena kekayaannya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadits ini diriwayatkan oleh, disepakati oleh Bukhari Muslim rahmatullahi alaihima. Ini mengandung tauhid yang sangat mendalam. Yang pertama-tama adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang sanggup menahan apa yang kau berikan. Jadi artinya kalau Allah itu hendak memberi kita dan itu sudah menjadi milik kita dari Allah, siapapun gak bisa menahan. Orang menghalangi gak bisa. Kalau memang sudah ditakdirkan Allah itu milik kita. Sebaliknya wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau tahan. Kalau rezeki itu bukan milik kita, Allah belum memberi kita, maka siapapun berusaha memberi nggak bisa. Jadi kembalinya kepada Allah. Jadi nggak ada ungkapan kalau rezeki tidak kemana. Kalau sudah memang milik kita dari Allah, orang nggak bisa menghalangi. Manusia dan jin kumpul semuanya, manusia dan jin menghalangi, nggak bisa. Tapi kalau belum milik kita, semuanya kumpul mau memberi kita, nggak bisa. Demikian pula orang kaya kalau menyombongkan kepada Allah, nggak ada artinya. Kekayaanmu dari mana? Ya kekayaannya dari Allah. Mau sombong apa? Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari Muslim rahmatullahi alaihima. Itu dulu aja. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada waktu yang lain. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.